Ada bapak-bapak duda pergi Keke. Tahu Keke? Kinabalu. Sampai di Keke dia sewa perempuan. Makan obat kuat. Overdosis. Mati. Mati di atas perut. Mati kafir. Ada anak muda minum dada. Overdosis. Mati. Mati kafir. Ada anak muda minum hamar. Set. Mabok setengah. Ambil bicycle. Motor. Bayangkan kalau orang mabok setengah naik motor. Tiang listrik dikira aspal. Wah, dia teriak, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Mati, mati kafir. Kenapa? Ada hamar dalam perutnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan dada. Tidak mati minum hamar. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antaranya menerima uang sogok, rasuah pada saat dun akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ada tak orang Bugis di sini? Ramai betul orang Bugis di sini, Pak. Masya Allah. Ada Bugis? Tan Sri. Tan Sri. Saya pergi di Kudak, ramai orang Bugis. Saya pergi di Keningau, ramai juga orang Bugis. Saya pergi Likas, ramai juga orang Bugis. Sampai di sini pun ramai orang Bugis. Saya pergi penjara, ramai juga orang Bugis. Ada orang Bugis? Luar biasa kalian. Tolong dengar ini, sesama orang Bugis. Saya pesan, jangan kau jual harga dirimu ketika undi raya. Ajakmu pak kasiri alemu. Musalai kampung mulo sapa nandre. Ajakmu balui alemu. Kamu jauh tinggalkan negaramu. Kau jauh tinggalkan tanah Bugis. Kau pergi di kampungnya orang cari nafkah. Jangan kau rusak kampungnya orang dengan terima uang sogok. Kita marwah orang Bugis, pantang terima sogok. Tolong jawab. Tuan-tuan, jawab dulu. Ibu-ibu, jawab. Kalau kau terima 200 ringgit, kau kaya tidak? Kau kaya tidak? Oke. Jawab tuan-tuan, kalau kau tolak 200 ringgit, kamu miskin tidak? Kamu miskin tidak? Tidak juga kau kaya, tidak juga kau miskin. Namun yang pasti 200 ribu itu menentukan masa depanmu di kampung ini. Kalau kau terima 200 ribu, itu maknanya kau menutup masa depan anak orang miskin. Meskipun dia cerdas, meskipun dia jujur, meskipun dia berani, tapi karena hanya orang kaya yang boleh jadi ahli parlemen, maka masa depan anak-anak orang miskin tertutup. Kenapa? Tidak ada uangnya untuk sogok. Betul-betul baru kau ambil. Hei, bos, ada orang tempatan di sini. Morotai, ada penduduk asli Morotai, ada
Ada? Ada. Jangan pula kau rusak kampungmu. Orang pendatang saja tidak boleh uang sogo, apalagi kamu yang lahir dan besar di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, jangan makan uang sogo. Kalau kalian yang sudah makan uang sogo, itulah sebabnya doamu tidak diijabah Allah. Itulah sebabnya doamu tidak didengar Allah. Kenapa? Salah satu orang yang tidak didengar doanya, kata Nabi, orang yang suka makan uang haram. Bisa tolak uang sogo? Bisa tolak uang rasuah? Kenapa cuma 23? Bisa? Nah, 200 orang. Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia nanti menerima uang rasuah undi raya, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Kamu sudah berjanji semua. Wakalaidan. Ini sampai jam berapa? Jam berapa? 12. Tuhan mampu? Betul. Saya tidak mampu. Wakalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Tuan Puan mendapati undangan ini, setan berusaha menggagalkan. Dia bisik, kau itu setan, tak payah kau datang, tak payah kau datang, itu hanya campaign. Siapa bilang campaign di sini? Siapa bilang? Saya datang bagi ceramah. Ada yang bilang, tak perlu kau datang situ Ustaz, itu orang Cina yang undang kamu. Sebab orang Bugis tak undang saya. Tidak ada istilah Cina, Melayu, Bugis, apapun. Kalau kepentingan dakwah, iblis sekalipun yang undang saya datang. Tak payah kau datang, itu politik. Kau mau coblos silakan, tidak mau coblos silakan, tapi jangan kau kacau urusan dakwah. Setan berusaha, tak payah kau datang, tak payah kau datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau setan. Tak payah kau dengar, tak payah kau dengar. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP kena godaan setan. Macam mana kau dengar ceramah kalau sudah dikasih tahu masih juga dipegang? Kau bukan kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Puan-puan simpan HP-nya dulu, boleh? Boleh? Yang pegang HP-nya saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau kencang betul lagi? Simpan HP-nya, boleh? Ustaz, kita mau rekam. Kalau tuan-puan yang rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Jadi macam mana caranya Ustaz? Itu ada kamera saya bawa. Tuh, saya bawakan kau dari Makassar. Tapi kau bawa pulang Ustaz, don't worry. Steady. Macam mana caranya Ustaz? Nonton YouTube. Judulnya Ceramah Perdana Morotai. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Hei, wui, anak muda, kau dengar baik-baik. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Apa kau dapat kalau kau follow artis? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyang
juga dia kasih pegang kok. Napakah Cina mo? Itulah sebab saya salut Tan Sri. Dia mau ketemu orang-orang Morotai, bukan dia jemput penyanyi dan artis, dia jemput penceramah. Maka itu yang perlu kita hormati. Jangan kau teman dekat setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Saya nak ajak kita berselawat. Boleh? Mudah-mudahan salawat ini membuat suara saya boleh tahan. Sebab suara saya sekarang mulai rusak. Ini bayangkan sudah 5 hari saya di sini. Pusing-pusing ceramah. Ya, ayo doa sambil salawat. Mudah-mudahan kita semua berkah acara ini. Ayo salawat bersama-sama. Salatullah. Ayo kencang-kencang cowok. Ala toha rasulillah. Mantap. Salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Saya mau minta tolong, boleh? Kasih nih HP-nya. Nyalakan listnya. Nyalakan lampunya sambil kita selawat. Ayo, yang paling belakang minta tolong nyalakan lampu HP-nya. Ayo, semua. Yang punya HP nyalakan. Ayo minta tolong. Yang tidak punya HP pinjam HP kawannya. Ayo, sini juga. Ayo nyalakan semua. Nyalakan HP-nya semua. Mudah-mudahan yang nyala HP-nya enteng jodoh bagi yang belum dapat jodoh. Lunas utang-utangnya yang punya utang. Yang belum dapat kerja Allah mudahkan pekerjaannya. Yang ada anaknya segera anaknya dapat kerja. Ayo nyalakan HP, nyalakan lampunya. Tolong, ayo minta tolong saya. Yuk sambil kita menyanyi. Bermula dari arah ke kiri. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, simpan lagi. Saya kira inilah saja ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaat. Lagi. Nah, saya minum dulu kalau gitu. Jujur suara saya mulai kalah, Pak. Aduh. Nah, dengar. Saya dibagi tajuk ceramah perdana malam ini adalah mufakat. Mufakat itu kalau bahasa Indonesia, di Indonesia persatuan. Bahasa Bugis masjid. Nah, oke, kita bahas tentang persatuan. Nabi pernah tanya, makutane Nabi tak bertanya Nabi, atadruna manil muflis. Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu bangkrut? Tahu bangkrut? Sahabat berkata,
yang tidak sholat ya Rasul? Oh, dia sholat 5 waktunya baik, sholat sunnahnya cukup. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamisnya lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, oh dia sudah haji, bahkan selalu pi umroh. Semua sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Macam mana, siapa yang bangkrut? Nabi menjawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, macam mana boleh bangkrut? Ibadahnya baik. Nabi menjawab, betul, hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada Allah bagus, tapi sayang hubungannya sama jirannya jelek, hubungannya sama temannya jahat. Maka ketika dia setor pahalanya di akhirat, ya Allah, ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama tinggal di Morotai, dia fitnah saya, katanya anakku bukan anaknya suamiku, karena anakku lurus rambutnya, suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya kalah dalam undi raya. Saya sudah jual rumah, saya sudah jual tanah untuk masuk, karena dia fitnah saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah itu sholatnya, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu, saya juga pernah bertetangga, katanya mobilku hasil korupsi, katanya rumahku hasil korupsi, katanya hartaku hasil mencuri. Gara-gara fitnahnya saya dimusuhi satu kampung, saya tinggalkan kampungku gara-gara dia. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil puasanya 20 tahun. Habis sudah sholatnya tuh, habis sudah puasanya, masih tinggal lagi 2. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu, saya pernah bertetangga, dia ambil tanahku 1 meter. Gara-gara dia ambil tanah saya tak punya got. Apa got di sini? Parit. Dia ambil parit saya. Setiap hujan mesti banjir rumah saya, gara-gara tanahku diambil. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakatnya. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, tinggal lagi haji. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, pernah saya juga difitnah, katanya saya selingkuh. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung halaman, saya jual tanah saya mulai hidup susah gara-gara fitnahnya dia. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis sudah puasa, habis sholat, habis zakat, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti itu. Dia berteman dengan tentara sama polisi. Saya mau lawan, saya tidak berani. Tapi gara-gara dia hidupku hancur. Dia bilang, lah yang tadi banyak amalnya. Macam mana lagi Tuhan? Sudah habis mini amalku. Dek nagaga malaku ya puang. Peko ni cara ana. Tuhan berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Inilah makna bangkrut. Hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya sama manusia bercerai-berai, putus persaudaraan, bangkrut nanti di akhirat. Sekarang, apa sebab orang bermusuhan? Apa sebab orang bercerai bermusuh? 1, perebutan kekuasaan, perebutan perdana menteri, perebutan presiden, perebutan ketua menteri, perebutan ahli rakyat parlemen. Jangan kau bermusuhan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, tapi kalian satu masyarakat Malaysia, terutamanya masyarakat Sabah.
Hei, kamu sokong A silahkan, sokong B silahkan, sokong C halal, tapi jangan kau saling menghina. Silakan kau pilih jagoanmu, silakan kau pilih calonmu, tapi hargai lawanmu. Bagaimana mau tahu Ustaz dia orang baik atau tidak? Lihat saja, kalau dia campaign suka jelek-jelekkan orang, sudah melanggar agama, tidak boleh menjelekkan orang. Maka lebih baik beda pilihan. Kau siapa calonmu? A. Kau siapa calonmu? B. Kamu siapa calonmu? C. Beda calon, kita sama-sama masyarakat Morotai. Selesai. Apa juga kau lawan bermusuhan? Paling kau dapat baju kaos. Ayo, sudah itu apa kau dapat? Ya baik kalau yang terpilih masih pikir kamu. Tapi kalau kau sudah tidak pikir, dia tidak pikir kamu, kau sudah bermusuh sama tetanggamu, begitu kebakaran, siapa yang datang pertama undang kamu? Siapa yang pertama datang tolong kamu? Siapa? Jiran. Maka silakan boleh berbeda, tapi jangan kau musuh sama tetangga. Dalam Islam, bertetangga itu coba peraturan bertetangga. Kata Nabi, 1, jangan bermusuhan. Mau pilih ahli rakyat, ahli parlemen, siapapun, jangan bermusuhan. 2, yang menyebabkan orang berpecah belah, apa itu? Yaitu sombong. Apa itu sombong? Hei. Boro. Apa itu boro? Sombong. Apa itu sombong? Boro. Apa itu boro? Sombong. Apa itu sombong? Boro. Itu terus sampai pagi. Sombong itu, apakah sombong pakai barang mahal? Belum tentu. Tan Sri pakai barang mahal, sombong? Belum tentu. Kenapa? Dia orang kaya. Haji Baco yang baru datang, pasti orang Bugis. Tidak mungkin orang Jawa namanya Baco, mesti orang Bugis. Tapi saya heran, ini orang Bugis paling takut sama bininya. Haji masuk, Haji Samsudin, Haji Rahim, orang Bugis juga. Memang ramai orang Bugis di sini, Pak. Ayo, pakai barang mahal, apakah sombong? Belum tentu. Apa itu sombong? Menganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Misal, Tan Sri pakai baju krokodil. Tahu krokodil? Yang cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Buaya darat. Ya, dia pakai misalnya. Sombong, belum tentu. Dia mampu, ada duit, beli silahkan. Kapan dia sombong? Dia bilang, dah saat kau tahu ini bajuku, ini 1.000 ringgit, mahal, kamu tidak bisa beli. Hai, sombong. Ibu-ibu pakai emas, sombong. Tidak, kalau ada emasmu pakai, kalau perlu simpan di sini. Baru kau tulis di sini emas. Sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Kalau dihina orang tidak pakai emas. Iya. Nah, sekarang kalau orang sombong, dia akan putus silaturahmi. Kenapa? Dia suka remehkan orang. Orang yang diremehkan lambat laun tidak mau ketemu. Kenapa? Setiap dia ketemu dia hina saya. Janganlah, tidak usah saya pisah. Maka putuslah persaudaraan. Apa penyebab sombong? 1, bertambahnya jabatan, bertambahnya pangkat. Saya tidak tahu apa di sini kalau di Indonesia pejabat. Apa di sini? Bos. Macam Datuk Bandar, pejabat namanya itu. Ya. Misalnya mau sombong dengan jabatannya. Tadinya Tan Sri Liu, rakyat biasa.
tiba-tiba terpilih jadi ahli parlemen. Mau sombong? Jangan kau sombong. Kenapa? Kau bisa jadi ahli parlemen karena rakyat memilihmu. Jabatan polis. Mau sombong? Mau sombong? Enggak. Kenapa? Ada masanya. Apa? Pensiun. Kalau sudah pensiun masih mau pakai begini, kau limpas, orang bilang, oh sudah sakit ini kesehatan. Tapi polis yang hadir malam ini polis yang baik. Dia jaga kamu supaya kita boleh tabligh akbar seperti ini. Coba kalau polis tidak bagi izin, tidak bagi laluan, tidak bisa saya ceramah. Ya, jangan sombong karena jabatan. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak sekali gelarnya. Doktor, Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PSD. Jangan sombong. Kenapa? Terbatas ilmumu, Dasat. Dato' Anil, ini ada kawan saya, dosen, pensara, profesor, banyak sekali gelarnya. Begitu pensiun, dekat lagi di pensiun, dikomplain sama istrinya. Dia bilang, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar di kampus, university, kau cium-cium jidatku. Ini sudah 2 minggu, kau tidak pernah cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Ada kawan saya di Indonesia, banyak duitnya, tapi dilarang makan nasi, dilarang makan cabai, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan berminyak. Apa saja boleh dia makan? Ubi. Uangnya 7 miliar cuma bisa makan ubi. Lebih baik kita tidak banyak uang tapi semua boleh dimakan. Apa kamu sombong? Maka sombong bisa mendatangkan putus silaturahmi. Yang keempat, sebab putus silaturahmi, apalagi bertambahnya gagah dan popularitas. Tadinya tidak terkenal, tiba-tiba terkenal. Tadinya biasa-biasa mukanya, jadi selebriti, menjadi handsome. Jangan kau sombong. Tiba-tiba kau gagah, Allah marah, dia kasih kau penyakit stroke. Apa bahasa anunya Datuk? Stroke. Stroke. Coba kalau kau sakit stroke, bengkok mulutmu. Begini kau jalan. Apa kau mau sombong? Ini dah saat kau tengok muka saya, jelek, kecil, hitam, pesek. Tidak ada. Coba kau tengok, jelek betul muka saya. Kau tengok, betul saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau semua mau foto sama saya. Paling setengah mati saya hadapi ibu-ibu foto. Ustaz, foto Ustaz. Ulang Ustaz. Kabur Ustaz. Ulang Ustaz. Sudah 4 kali ulang-ulang. Dalam hatiku mukamu yang kabur. Ayo kita salawat lagi. Salatullah salamullah. Terus. Ala toha. Tawasalna Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah. Dah. 3 penyebab putus silaturahmi. Kita ulang ya. 1 pemilihan kekuasaan. 2 kesombongan.
3, sakwa sangka. Sangka buruk. Kalau kokol orang tidak dijawab, jangan kau sangka buruk. Sombong betul. Tidak. Kenapa dia tidak jawab? Dia lagi sholat. Sangka baik. Ibu-ibu, kau telepon suamimu, pagi tidak dijawab. Suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaanmu. Kau lagi tengah hari tidak disambut. Suamiku lagi sholat duhur. Tenang perasaan. Kau lagi petang tidak disambut. Berarti suamiku tinggal HP-nya. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya tengok suamimu bonceng cewek, cantik betul. Berarti suamiku lagi Grab. Enak perasaan. Jangan pernah kau sangka buruk. Kalau kau sangka buruk, hidupmu tidak akan tenang. Kau ketemu orang, itu kawan saya dari kecil. Lama saya bersahabat. Kenapa saya berpapasan berjumpa? Dia tidak kenal saya. Sangka baik. Matanya sudah operation. Sangka baik. Orang sangka buruk memutuskan silaturahmi. Sebenarnya banyak yang bisa memutahkan silaturahmi, tapi waktu terhad. Bahasan berikutnya. Apa kehebatan orang banyak temannya? Bila banyak teman, apa hebatnya? 1, kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Maknanya 1, panjang umur. Apakah panjang umur itu 100 tahun? Biar kau punya umur 150 tahun, tapi orang benci sama kamu, kamu tidak hebat. Tapi panjang umur menurut Nabi, meskipun kau sudah meninggal, orang limpas di kuburmu, sudah 5 tahun kau meninggal, limpas di kubur, orang bilang, bacakan doa. Baik ini Tan Sri waktu hidup. Doakan dia. Itulah yang disebut panjang umurnya. Meskipun sudah meninggal, orang masih doakan. Kau singgah dulu. Doakan ini Pak Ustadz Dasat. Baik sekali dia. Kalau dia ceramah belen-belen dia. Coba doa. Itu yang disebut panjang umur. Meskipun sudah meninggal, orang masih mengenangnya. Yang kedua, orang yang banyak temannya, murah rezekinya. Contoh saya tidak banyak duit, tapi banyak teman. Temanku banyak duitnya. Ada Tan Sri, ada Jibaco, ada Tahir Pico. Di Jakarta, di Indonesia ada Yusuf Kalla, ada Aksa Mahmud. Saya di Makassar tak pernah laku saya punya duit. Kenapa? Banyak temanku. Saya pergi pasar, Tan Sri, saya pergi pasar, baru turun dari kereta, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Dari sini masuk duitku, ya masih. Saya ambil telur, ambil sayur, bakal kasih gaji. Berapa? Tak payah. Ndak enak, bunga balu nih. Ndak enak. Harga pertama, tak payah Ustaz, dalam hatiku. Memang itu yang kutunggu. Masya Allah. Allah karim. Orang yang banyak temannya, murah rezekinya. Saya kasih contoh. Tuan-tuan berdoa, "Ya Allah, bukakan rezekiku. Ya Allah, perbaiki uangku." Apakah uang jatuh dari langit-langit masjid? Apa uang timbul dari tanah? Tidak. Dari mana uang itu? Dari tangan-tangan manusia. Saya berdoa, "Ya Allah, murahkan rezekiku." Tidak mungkin keluar dari tanah. Dari mana rezekiku? Dari tangannya Tan Sri Liu. Iya. Meskipun saya beda agama, meskipun saya beda bangsa, tapi dia tetap bagi saya. Daripada sama-sama Bugis, sama-sama Islam, Nah bilang orang di kampungku, "Kikiri galap aku jambata." Nggak ada orang suka orang
dengar ini baik-baik, Tan Sri. Tidak ada orang suka orang pelit. Coba saya tanya, mana kau suka ahli parlemen pelit atau dermawan? Mana kau suka teman yang pelit dermawan? Mana kau suka mantu pelit dermawan? Dengar, tidak ada suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ya, dia bilang, tak payah aku pergi rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Ini artinya seke kikrigal apa jambah. Hei, ayo, saudara-saudara sekalian, kalau mau banyak rezekimu, mesti banyak temanmu. Jangan kau bermusuh. Saya kasih kau orang, ya. Yang ketiga, orang yang banyak temannya kata Nabi tertolak dari bara bencana. Maksudnya apa? Di kawasan ini ada yang mau coba-coba ganggu saya. Karena saya kawan semua, datang satu kampung. Jangan kau ganggu dasar. Itu kawan saya. Kalau kau ganggu, satu kampung kau lawan. Kenapa? Saya teman. Tapi kalau saya tidak teman, ada yang memukul, apalagi kau jahat, apa dia bilang? Gasak bawan nih. Cambuk anak ini. Iya, maka jangan bermusuhan. Ya. Nah, sekarang apa bahayanya? Poin 3. Apa bahayanya orang putus temannya? Banyak musuh. 1, dia bangkrut di akhirat kelak. 2, dia tertolak doa-doanya. Siapa yang memutuskan silaturahim kata Nabi, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Falaisa minni kata Nabi, dia bukan umatku. Kalau kau musuhan, selain kau bangkrut di akhirat, doamu juga susah diijabah. Nah, sekarang poin 4. Macam mana menyambung silaturahmi? Macam mana kalau sudah baku musuh? Yang pertama, kalau bahasa di Indonesia, halal bihalal. Macam mana caranya Ustaz? Datangi dia. 1, jabat tangannya. Sudah itu, pandang matanya. Jangan kau jabat tangan sama orang sambil kau terima telepon. Oh, ya. Itu tidak Islam itu. Tidak begitu Islam. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. Jangan juga kau pandang matanya melotot. Bunuh. Ya. Pandang mata, senyum. Yang keempat, kalau dia muslim, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, ini yang penting, sebut judulnya dosamu. Jadi tuan-tuan, kalau kau pernah dosa sama istrimu, minta maaf, mesti kau sebut. Jadi bu-ibu, kalau suamimu minta maaf, suruh sebut dosanya. Kata suaminya, maafkan saya. Kata istrinya, apa judulnya? Apa dosamu? Dia bilang suaminya, tak payah kau dengar, nanti kau mengamuk lagi. Tidaklah. Saya tidak, betul kau tidak ngamuk? Tidak. Dia cakap suaminya, maafkan saya. Waktu saya balik kampung dulu di Indonesia, saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kau, bah. Hilap saya, hilap, maafkan saya. Kata bininya, tak apalah, saya maafkan kau. Begitulah manusia biasa. Kadangkala kita hilap. Karena waktu kau pergi pun saya pun hilap di belakang. Ya, yang keenam syaratnya sudah sebut. Yang keenam syaratnya, kalau dia berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Bos, maafkan saya. Kenapa? Saya ambil itu tanamu, kita berjiran. Saya ambil tanamu itu 1 meter itu hari. Hari ini saya kembalikan. Selama kau tidak kembalikan, maafmu tidak diterima dan kau akan pikul itu barangnya orang yang kamu ambil. Jadi para kaki tangan kerajaan, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang pernah ambil uang negara, kau pikul nanti itu bos. Kereta yang kau ambil, uang yang kau ambil, rumah yang kau ambil disuruh pikul. Lewatlah jiranmu.
ternyata uang negara kuambil. Nah, tuan puan yang saya muliakan, pada intinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Umat Islam itu seperti badan ini, kata Nabi. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita di sini. Mari tegakkan persaudaraan, mufakat persaudaraan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda suku, tapi kita sama-sama rakyat Malaysia menjaga ketertiban dan kemajuan negeri kita. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan amanah dari Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Haji Ji. Beliau sampaikan, tolong sampaikan kepada rakyat di Morotai dan masyarakat Sabah yang Anda Ustadz jumpai, salam dari saya, dan tolong jaga Sabah. Sabah mesti Sabah maju jaya. Beliau pesan begitu. Beliau mohon maaf tadinya mau hadir juga di tempat ini karena satu dan kegiatan yang sangat penting sehingga beliau tidak bisa hadir, tapi beliau titip salam untuk kita semua. Kita doakan menjadi pemimpin yang adil, yang jujur dan mengangkat wibawa dan martabat masyarakat Sabah sehingga kita bersama Sabah maju jaya. Kedua, sebelum saya akhiri, saya ingin memberi hadiah kepada Tuan Tan Sri Liu yang telah menjemput saya. Saya ingin membagi hadiah baju. Nah, ya. Baju ini khas, tidak ada dijual, Tapi kali ini saya biar kau mau cari di mana, tak ada, karena memang ini saya buat khas untuk saya. Saya bagikan untuk Tan Sri Liu yang telah menjemput saya ke tempat ini. Ayo kita salawat. Salatullah ala toha. Nah, kanan dulu. Tawasolna wa kulli mujah illa bi ahlil bah. Oke, kita foto dulu Tan Sri. Oke, terima kasih. Tadi saat saya makan tengah hari, saya bagi ilmu sama beliau. Tan Sri, bila nak minum, ucap bismillah. Bila nak melangkah, ucap bismillah. Jadi kalau ucap bismillah Ustaz, semua halal. Insya Allah halal. Cuma saya bilang, kalau buka baju cewek tidak boleh bismillah. Sila Tan Sri, terima kasih. Nah, yang kedua, masih mau dengar ceramah saya? Masih? Saya bagi peluang 12 hari bersama saya. 12 hari bersama saya. Macam mana caranya? Kita umroh sama-sama. Saya ada program umroh bersama ikhlas.com pada bulan 9. Kalau ada rezeki yang ada mau umroh, sila daftar di ikhlas.com bersama saya. Apa kelebihan kalau sama Ustaz Dasat Latif? Sepanjang jalan ada tausiah, ada bahkan tabligh akbar di kebun kurma, ada penjelasan-penjelasan khas tentang rumah tangga, tentang bagaimana tawaf dan sa'i dan seterusnya. Sila daftar. Kita doakan, kalau saya tidak silap, saya dapat informasi Tan Sri pernah mengumrohkan beberapa orang. Mudah-mudahan
masa akan datang beliau lagi mengumrohkan orang di antara kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Ingin rasanya saya berlama-lama lagi, tapi apa boleh buat, suara saya mulai kalah. Doakan kita datang lagi di sini, dijemput lagi oleh Tan Sri Liau setelah lampu pinggir jalan terpasang dengan baik. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.